Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Maulida dengan NPM 242151111092. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah kepramukaan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Nah, saya akan menjelaskan tentang kepramukaan. Pembagian kelompok dalam dunia pendidikan adalah proses membagi individu ke dalam unit-unit kecil untuk mencapai tujuan bersama. Dalam gerakan pramuka, konsep ini disebut sebagai sistem beregu. Sistem beregu memiliki beberapa konsep utama. 1. Unit otonom kecil. 2. Kelompok sebaya. 3. Kepemimpinan bergilir. Pembagian kelompok dalam pramuka disesuaikan dengan tingkatan usia. Siaga 7-10 tahun, penggalang 11-15 tahun, penegak 16-20 tahun. Contoh implementasi pembagian kelompok dapat dilihat saat perkemahan dalam regu penggalang. Ada yang mencari kayu, ada yang memasang tali tenda. Setiap anggota memiliki peran untuk mencapai keberhasilan bersama. Sistem beregu dalam pramuka sangat penting karena menjadi laboratorium sosial bagi kaum muda, melatih tanggung jawab, melatih kepemimpinan, menjaga demokratis. Melalui sistem ini, kerumunan peserta didik berubah menjadi organisasi kecil yang disiplin, bertanggung jawab, dan saling peduli. Selanjutnya, asas dan lambang Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan pramuka bukan hanya kegiatan di alam terbuka, tetapi juga sebuah gerakan pendidikan karakter yang memiliki asas, simbol, dan nilai yang kuat. Dalam gerakan pramuka terdapat asas, yaitu prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan kepramukaan. Asas ini menuntun sikap, perilaku, dan tujuan pendidikan pramuka. Asas ini memastikan bahwa setiap kegiatan pramuka memiliki arah pendidikan karakter yang jelas. Dalam konteks gerakan pramuka Indonesia, asas tersebut berkaitan dengan nilai ketuhanan, kebangsaan, kemanusiaan, disiplin, dan tanggung jawab. Selain asas, gerakan pramuka juga memiliki lambang resmi, yaitu tunas kelapa. Lambang ini dipilih karena memiliki filosofis yang dalam. Tunas kelapa melambangkan kemampuan bertahan hidup di berbagai kondisi, manfaat bagi masyarakat, semangat pertumbuhan, dan harapan. Hal ini melambangkan bahwa seorang pramuka harus menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Asas mendirikan landasan moral dan arah pendidikan, sedangkan lambang menjadi representasi visual dari nilai-nilai tersebut. Keduanya membentuk karakter generasi muda yang tangguh, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Selanjutnya, fungsi dan peran pramuka dalam pendidikan. Gerakan pramuka merupakan salah satu wadah pendidikan non-formal, membentuk karakter generasi muda Indonesia. Melalui kegiatan di alam terbuka, pramuka menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kerjasama. Dalam proses pendidikan bangsa, kepramukaan memiliki beberapa fungsi utama. 1. Media pembentukan karakter, sarana pembelajaran keterampilan hidup, dan wadah pengembangan kepribadian dan moral. Peranan pramuka dalam pendidikan bangsa terlihat melalui kegiatan yang mendorong kepedulian sosial, peduli terhadap lingkungan, siap membantu masyarakat, dan memiliki semangat kebangsaan. Di era digital saat ini, generasi muda menghadapi tantangan baru. Perkembangan teknologi membuat anak-anak lebih berinteraksi dengan dunia digital dibandingkan dengan kegiatan sosial di dunia nyata. Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi gerakan pramuka untuk tetap relevan. Agar tetap relevan, peran pramuka dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Memanfaatkan teknologi digital sebagai media pembelajaran, mengembangkan kegiatan pramuka, dan memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan nilai-nilai. Melalui pembaruan metode dan pemanfaatan teknologi digital, pramuka dapat terus berperan dalam membentuk generasi muda yang cerdas, tangguh, dan berkarakter. Selanjutnya, prinsip dasar, metode, dan sistem amung. Prinsip dasar kepramukaan merupakan nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan, sikap, dan perilaku setiap anggota pramuka. Prinsip ini menekankan 3 hal utama. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kepedulian terhadap sesama manusia dan lingkungan. Yang ketiga, pengembangan diri.
Metode kepramukaan adalah cara pendidikan yang digunakan dalam kegiatan pramuka. Metode ini menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung. Beberapa unsur penting metode kepramukaan antara lain belajar sambil melakukan kegiatan di alam terbuka, kerjasama dalam kelompok kecil, sistem tanda kecakapan, kegiatan yang menantang dan menyenangkan. Sistem Among merupakan metode pembinaan yang digunakan dalam pendidikan pramuka. Sistem ini menekankan peran pembina sebagai pendamping dan pembimbing, bukan sebagai peserta. Konsep ini terinspirasi dari filosofi pendidikan Ki Haji Dewantara, Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutuli Handayani. Artinya pemimpin harus memiliki teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan kepada peserta didik. Prinsip dasar memberikan nilai dan arah pendidikan, metode kepramukaan menjadi cara pelaksanaan kegiatan pendidikan, sementara sistem Among menjadi pendekatan pembinaan yang mendukung peserta didik. Ketiga unsur tersebut menjadi pondasi penting dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, mandiri, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Selanjutnya, struktur organisasi Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka bukan hanya sekedar kegiatan di alam terbuka. Organisasi ini memiliki struktur dan sistem pengelolaan yang jelas untuk memastikan setiap kegiatan berjalan dengan tertib. Sebagai organisasi, Pramuka memiliki aturan, struktur kepemimpinan, dan sistem pengelolaan kegiatan yang memastikan seluruh program berjalan dengan efektif. Struktur organisasi Gerakan Pramuka disusun agar dapat berkoordinasi dengan baik, meliputi kuartir nasional, kuartir daerah, kuartir cabang, kuartir ranting, gugus depan. Dalam menjalankan organisasi, Gerakan Pramuka memiliki pedoman yang disebut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau ADART. ADART merupakan dokumen resmi yang berisi aturan dasar mengenai tujuan organisasi, struktur kepemimpinan, hak dan kewajiban anggota, tata cara pelaksanaan kegiatan. Melalui aturan ini, anggota dapat memahami hak dan kewajiban mereka, tata cara kepemimpinan, dan nilai disiplin dan tanggung jawab dalam menyelesaikan kegiatan. Struktur organisasi dalam Gerakan Pramuka memberikan manfaat yang penting, mempermudah koordinasi kegiatan, menumbuhkan kepemimpinan, dan menjamin kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan. Hal ini menjadi Pramuka sebagai organisasi pendidikan yang mampu membentuk generasi muda yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki jiwa kepemimpinan.